Zikr salat ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Kurang semangat. Zikr salat ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terdengar dari cara menjawab salamnya seperti isyarat Habib Tonglilatui. Seperti itu? Benar? Kenapa jawab salamnya nggak semangat? Padahal menjawab salam itu pahalanya besar sekali. Bukan berarti Habib pengen dihormati dengan semua menjawab salam, bukan. Tapi saya sayang dan cinta sama semua jamaah. Jangan ada yang ketinggalan dapat pahala menjawab salam. Menjawab salam itu pahalanya besar. Dan apa sih arti salam? Saling mendoakan keselamatan, betul? Wa rahmatullah, minta rahmat kepada Allah. Wa barakatuh, minta berkah. Jadi saya mendoakan kalian tiga, kalian pun cashback 3 baik doa untuk saya. Tapi malam hari ini kita semua hadiahkan 3 kebaikan tadi. Mudah-mudahan Allah berikan kepada saudara kita di Palestina. Amin. Maka dari itu siap menjawab salam. Yang semangat, siap menjawab salam. Semuanya, jangan ada yang diam. Walaupun saya nggak harus dengar, cukup telinga kalian, asal jangan diam, asal jangan mingkem, karena pahala salam besar dan kita ingin hadiahkan kepada saudara kita di Palestina. Betul, secara logika kita nggak punya senjata nuklir sebagaimana orang-orang biadab Israel itu. Kita nggak punya kesempatan untuk secara fisik memperjuangkan tanah Palestina. Tapi kita yang lebih hebat, kita punya keyakinan doa kita mampu membuat rudal yang ingin menghancurkan rumah sakit di Gaza, yang ingin menghancurkan rumah-rumah warga sipil. Dengan doa kita bisa Allah kirimkan angin belok ke negara mereka sendiri, belok ke daerah mereka sendiri. Dan dengan doa kita itu bisa ikut andil menyemangatkan saudara kita di Gaza. Dan dengan doa kita bisa membuat mereka memiliki ikatan yang kuat untuk saling tolong menolong memerdekakan negeri Palestina. Maka jangan pernah meremehkan doa. Maka jangan pernah kita tidak pernah memberikan ikut andil walaupun hanya dengan doa. Maka dari itu kira-kira semuanya siap menjawab salam? Ya. Yang semangat siap menjawab salam? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mudah-mudahan salam, rahmat dan barokah yang tadi kita semuanya jawab dengan semangat dibawa oleh malaikat Allah sampai kepada Allah dan Allah kirimkan segera pertolongan bagi saudara kita di Gaza. Amin. Dan mudah-mudahan yang tadi mengucapkan salam dan menjawab salam, mudah-mudahan Allah berikan keselamatan dunia akhirat. Allah berikan rahmat dunia. Allah berikan rahmat alam barzakh. Allah berikan rahmat nanti di dalam akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah berikan bagi semua yang hadir keberkahan. Keberkahan harta, keberkahan umur, keberkahan keluarga, keberkahan setiap aktivitasnya. Yang paling puncak berkahnya bisa mengalir sampai membuat kita betul-betul bersambung dan bersatu dengan Majelis Nurus Shafi insyaallah. Amin ya rabbal amin ya rabbal Habib kenapa doanya supaya bersatu hati dan pikiran kita dengan Majelis Nurus Shafi? Karena Majelis Nurus Shafi
di zaman kita hari ini dan di desa kita saat ini dan di kondisi fitnah yang begitu sangat dahsyat ini, Nurus Sofi adalah salah satu cahaya yang betul-betul akan memberikan petunjuk jalan yang tercepat lagi terbaik untuk sampai kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala, untuk sampai kepada ridhonya baginda Nabi besar Muhammad. Amin ya rabbal amin ya rabbal. Dan mudah-mudahan Habibana Syekh yang menjadi khadim, yang menjadi pemimpin dalam majelis Nurus Sofi ini diberikan kesehatan oleh Allah, dijadikan sehatnya selalu dalam keadaan taat sampai hembusan nafas terakhirnya, dan mudah-mudahan Allah jadikan anak keturunannya menjadi penyejuk mata bagi beliau dan bagi kakeknya baginda Nabi besar Muhammad. Dan juga para tetamu yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, saya ikut Ustadz Sururi tadi sudah menyambut apa yang beliau sambut, saya ikut di dalamnya, dan mudah-mudahan dengan mempersingkat waktu tidak menyebutkan nama para hadirin yang ada di panggung satu persatu, namun insya Allah semuanya dikabulkan hajatnya oleh Allah. Amin. Yang mudah-mudahan diberikan jodoh yang terbaik oleh Allah. Amin. Yang belum kawin aja ya namanya. Yang di panggung udah kawin mau amin juga nanti. Mudah-mudahan insya Allah yang sudah dapat jodoh yang di panggung, mudah-mudahan jodohnya bisa menggandengkan tangan satu sama lain menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya jalan-jalan di dunia, bukan hanya gandengan tangan nonton bioskop, tapi gandengan tangannya bisa sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Juga tak lupa kepada seluruh para hadirin wal hadirat, baik laki maupun perempuan, kecil maupun besar, insya Allah walaupun nama kalian tidak disebutkan satu persatu, namun yakinlah, percayalah, dan kalian harus peka dan kalian harus sadar bahwasannya melalui hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nama kalian satu persatu tanpa terkecuali, satu persatu nama kalian disebut oleh Allah di hadapan para malaikat-malaikatnya. Karena Nabi berpesan, tidaklah sebuah umat berkumpul untuk mengagungkan Allah, bertakbir kepada Allah, bertahlil kepada Allah, bertasbih kepada Allah, melainkan Allah akan membanggakan perkumpulan itu dengan menyebutkan satu persatu nama mereka dan ayah mereka, dan dikatakan oleh Allah kepada para malaikat, "Ishhadu ya malaikati anni qad ghafartu lahum." Saksikan wahai para malaikatku, telah kuampunkan dosa-dosa mereka. Amin ya rabbal. Andai kata malam hari ini nggak ada dopres, andai kata malam hari ini Habib Syekh nggak ngasih hadiah, cukup yang kita peroleh hanyalah ampunan Allah, maka demi Allah itu lebih cukup dari segalanya. Karena hari ini yang kita rasakan doa tak kunjung dikabul, istri yang terus tidak taat kepada suami, suami yang tak kunjung sayang kepada istri dan anak, anak yang terus durhaka, orang tua yang tidak lagi mementingkan pendidikan agama bagi anaknya, masalah yang bertubi-tubi datang di dalam kehidupan kita, yang kita terus meminta dan bermunajat doa kepada Allah, tapi tidak kunjung dikabulkan. Kenapa? Satu jawabannya, karena dosa yang belum diampunkan oleh Allah. Karena gelapnya hati kita, karena pekatnya hati kita dengan banyak kemaksiatan dan kelalaian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan izin Allah, alhamdulillah malam hari ini dengan izin dan taufiknya, bukan karena keinginan hati dan karena sehatnya badan kita bisa duduk di majelis Nurus Sofi. Andai kata ada yang saat ini berkeyakinan, Habib, saya datang ke majelis Nurus Sofi karena hati saya tergerak pengen datang. Saya hadir ke sini karena saya sehat dan saya punya kemampuan. Demi Allah, dia telah dusta dan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau saja kalian datang di tempat ini dengan berkeyakinan adalah hati dan tenaga sehat kalian, berapa banyak di kampung yang sama, berapa banyak warga setempat, berapa banyak orang yang melihat pamflet acara ini, berdekatan dengan acara ini, tapi tidak setiap hati dihembuskan keinginan untuk hadir di majelis Nurus Sofi. Tidak setiap kekuatan, kesehatan Allah limpahkan kesehatan, dan mereka yang tidak hadir
untuk bisa hadir di tempat ini. Maka hadirnya kalian di tempat ini tidak lain dan tidak bukan, itu adalah taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Kasih tahu sama saya, siapa yang membuat kalian mau bertahan sampai acara selesai? Apakah karena paksaan Habib Syekh? Tidak, Habib Syekh hanya menganjurkan. Beliau hanya ingin mengatakan orang yang duduk sampai doa penutup dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Tidak ada paksaan, tidak ada kemudian ancaman. Kalau kalian pulang sebelum acara selesai, nanti kalian gak bakal dikasih nasi kebuli. Gak ada, tapi orang biasanya ngomong menang. Tapi orang biasanya ngomong diberi. Artinya gak ada yang memaksakan kalian. Tidak ada yang membuat kalian terpaksa duduk di sini. Lalu apa pertanyaannya yang membuat kalian mau duduk di sini sampai akhir? Apa yang membuat kalian mau bertahan sampai jam 12 kurang 10 menit? Melainkan adalah nur sofi, cahaya yang diturunkan oleh Allah melalui bersihnya hati banyak orang yang hadir malam hari ini, sehingga cahaya itu membuat kita mau bertahan, dan cahaya itu diistilahkan dengan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Cahaya itu diistilahkan dengan taufik yang Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan penduduk yang ada di desa ini atau siapapun yang hadir di tempat ini pulang melainkan segala dosanya diampunkan oleh Allah. Segala dosanya digugurkan oleh Allah. Segala kekurangannya ditutup oleh Allah. Dengan kesaksian hadis baginda Nabi besar Muhammad. Akan tetapi ada yang unik. Apa yang unik? Ketika ini hadis Nabi sampaikan, ketika hadis ini Nabi lontarkan kepada para sahabat, Nabi tidak kemudian titik, tapi masih koma. Dilanjutkan hadisnya oleh baginda Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Maka para malaikat berkomentar kepada Allah setelah Allah berikan pengumuman. Pengumuman apa? Pengumuman semua yang hadir dosanya diampunkan. Malaikat komentar. Apa kata malaikat? Ya Rabb, innahum ja'ali haja. Tidak semua orang yang berkumpul berzikir kepadamu niatnya betulan ikhlas zikir. Tidak. Banyak di antara mereka yang datang dengan hajat masing-masing. Betul atau tidak? Ada yang datang karena lapar, hayang makan kabuli, ayah. Ayah nu datang karena loba dopresna, ayah. Ayah nu datang hayang ningali dina foto Habibna rada bodas, nah pas ka dieu hidung, ayah. Ayah teh. Ada yang penasaran, hanya pengen lihat penceramahnya. Ada yang penasaran, hanya pengen lihat nasinya gimana. Ada yang cuma pengen hadiah dopresnya. Bermacam-macam hadir ke sini dengan niat yang bermacam-macam. Bahkan ada lagi orang ketiga yang dia hadir ke sini pipiluan hungkul. Oh niat nanaon? Lain niat duniawiya, dibilang niat akhirat ge oh geus pokona mah ramean. Kerame di dinya aya muludan, aya perkumpulan, biasana sok disawet geus miluan. Biasana gitu. Tapi ada kabar gembira buat orang-orang yang walaupun hadirnya tidak karena Allah, buat orang-orang yang hadirnya bukan karena Rasulullah, hadirnya karena dunia, hadirnya karena makanan, hadirnya karena hajat dunia. Ini kabar gembira dari Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Ketika Allah mendengar komentar-komentar para malaikatnya, Allah berfirman, humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Saksikan wahai para malaikatku, walaupun niat mereka bermacam-macam, niat mereka tidak ikhlas karenaku, niat mereka bukan berzikir untukku, tapi ketahuilah, di antara sekian puluh ratus ribu orang yang hadir di satu perkumpulan, ada 1, 2, 3 orang yang hatinya tulus untukku, yang hatinya khusyuk untukku, yang hatinya begitu sangat terkoneksi kepadaku. Ketahuilah, keberkahan mereka, seluruh yang hadir dosanya ikut diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh yang ikut duduk dia akan diampunkan oleh Allah Subhanahu. Walaupun saat kita dengar ampunan Allah, hati kita mah anggar tunduh kene. Panama anggar geus capek ya duduk di jam 8. Anggar we kita mah dengar ampunan Allah, hatinya biasa-biasa aja. Karena kita punya hati dan pikiran itu masih mengukur segala sesuatu adalah duniawi. Kenapa kita tidak merasa bahagia saat dosa kita diampunkan oleh Allah? Kenapa kita tidak merasakan suatu geometrik atau suatu perasaan yang hebat yang sampai membuat kita harusnya malu saat kita hadir bukan karena Allah tapi dapat ampunan? Kenapa rasa-rasa itu tidak ada? Karena maaf, 1000 maaf,
termasuk saya yang bicara, dan siapapun yang merasa akan dia sadari bahwasanya kita ini selalu mengukur segala sesuatu yang kita kerjakan, ukurannya masih harus material, ukurannya masih harus duniawiyah, ukurannya masih harus yang terlihat oleh kasat mata kita. Makanya kita jarang terenyuh, makanya kita jarang betul-betul istiqomah dalam beramal, karena yang kita ketahui sholawat itu akan mendatangkan syafaat Nabi. Tapi syafaat Nabi engke, matanya jarang ada yang istiqomah. Kenapa? Karena dia nggak lihat bentuk syafaatnya mana, materialnya nggak ada, tidak kasat mata syafaat itu seperti apa. Maka dari itu kita dianjurkan untuk selalu menuntut ilmu, untuk selalu dekat dengan orang soleh, untuk selalu menghadiri majlis-majlis ilmu. Karena yang namanya syafaat Nabi Muhammad, yang namanya duduk dengan baginda Nabi Muhammad adalah suatu keadaan yang mungkin hari ini kita tidak rasakan, tapi itu suatu hal yang pasti yang akan kita temui dan akan kita rasakan. Bagaimana cara menguatkan diri kita dan mindset kita dan pikiran kita agar selalu bisa terpatri pentingnya mendapatkan syafaat Nabi, agar bisa selalu terpatri pentingnya kita nanti di akhirat bersama baginda Nabi Muhammad. Cara satu-satunya, jangan tinggalkan majlis Nurus Sofi. Itu jawabannya. Karena jujur, kalau nggak ada majlis semacam ini dan majlis-majlis yang lain yang mengajak kepada Allah dan Rasulnya, kasih tahu sama Habib, bagaimana cara kita untuk ingat Nabi Muhammad. Kasih tahu sama saya. Caranya kalau nggak ada majlis-majlis begini, nggak ada ulama-ulama yang jemput bola kepada masyarakat, mengenalkan mereka kepada Allah dan Rasulnya, nggak ada orang-orang soleh, nggak ada masjid-masjid yang makmur akan majlis-majlis ta'lim, tidak ada acara-acara khutbah Jumat. Kasih tahu sama saya, gimana caranya kita sampai kepada Allah? Ngandelin sholat kita, ngandelin sholat kita. Kita ngandelin sholat. Nih boleh jujur, saya mau tanya sama warga setempat, kalau sholat berapa menit? Sholat berapa menit? 5 menit. Waduh, cep orang Sunda mah nawadul. Sebab kita ini kalau sholat pakai ayat favorit, inna a'tayna qul huwallahu ahad. Berapa menit inna a'tayna sama qul hu? 3 menit. Itu sholat orang yang 10 tahun yang lalu sebelum mereka mengenal Instagram, sebelum mereka mengenal TikTok, sebelum mereka kenal itu. Hari ini banyak ibu-ibu, bapak-bapak udah kenal TikTok, udah kenal Instagram, udah kenal Facebook, udah kenal YouTube. Sholatnya bukan hanya inna a'tayna qul huwallahu ahad, tapi sholatnya banyak ketika waladhdallin langsung ruku dengan sunnah. Jujur aja, kita kalau sholat begitu apa enggak? Tengah waduh, lepas orang kesok jadi makmum. Namun kita jadi makmum kan suka terkejut. Ujuk-ujuk nah imam bersujud, iraha rukuna. Betul atau tidak? Kita ngandelin sholat kita. Ini saya kasih tahu, sholat kita ini gak bakal diterima oleh Allah kalau tidak ada khusyuk saat kita melaksanakan sholat dari awal takbir sampai akhir salam. Karena khusyuk syarat dari sahnya sholat. Walaupun Imam Syafi'i tidak menjadikan rukun daripada sholat adalah khusyuk, tapi Imam Ghazali menjadikan khusyuk di dalam sholat adalah rukun di dalam sholat. Bayangkan, namun benar pendapatnya Imam Ghazali, khusyuk bagian daripada sahnya sholat. Bayangkan orang namun sholat khusyuk apa tidak? Khusyuknya naon sih? Khusyuk di dalam sholat itu paling ringannya bagi orang awam, saat dia awal takbir sampai akhir salam dia ngerti dan dia sadar apa yang sedang dia baca, apa yang sedang dia kerjakan. Namun orang makan itu ker sholat Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallah bismillahirrahmanirrahim utang bang emot lunas. Benar apa enggak? Nu diingetna kumaha ayam tos umam teu acan bebek. Apa namun orang sholat nu diingetna duniawi ya? Kita nggak sadar apa yang kita baca. Kita tidak mengetahui bahkan apa bacaan daripada doa-doa yang di dalam sholat. Jujur aja deh, bukan berarti pulang dari sini nggak usah sholat lain. Kalau kita hanya mengandalkan sholat, roman-romannya kita ini nggak bakal masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harus ada cara lain supaya sholat kita semakin khusyuk, supaya sholat kita semakin serius, supaya sholat kita semakin terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara lainnya? Yaitu ikatkan hati dengan orang-orang soleh di dalam majlis-majlis terkhusus, majlis Nurus Sofi. Mengikat hati dengan orang soleh, mengikat hati dengan orang baik, itu bukan sembarangan ajaran. Bahkan itu diwajibkan oleh Allah. Sehari
kali kita disuruh untuk mengingatkan hati kepada orang-orang soleh. 17 kali sehari. Kapan itu Habib? Saat kita membaca suratul Fatihah. Dalam sholat berapa kali kita wajib membaca suratul Fatihah? 17 kali, 5 waktu. Karena Nabi bersabda, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang kalau dia nggak baca Al-Fatihah. Dan coba kalian perhatikan, di dalam surat Al-Fatihah yang isinya ada 7 ayat, tidak ada satupun doa di dalamnya kecuali 1. Dari 7 itu, yang lain semuanya pujian sama suatu cerita dan isyarat dari Allah. Doanya cuma 1. Ihdinas siratal Bismillahirrahmanirrahim pujian, Alhamdulillahirrahmanirrahim pujian, Ar-Rahmanirrahim pujian, Maliki Yaumiddin pujian, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pengakuan diri kita kepada Allah. Mungkin mungkin henteu. Sebab secara lisan ya Allah hanya kepadamu menyembah dan hanya kepadamu pertolongan, tapi realita kenyataannya nyembahna karena duit kene, nyembahna karena jabatan kene, nyembahnya kepada pekerjaan juga, nyembahnya kepada usaha diri juga, minta pertolongannya tidak selalu sama Allah. Realitanya kita datang lamun ketemu duit ke mana? Datang ke tetangga-tetangga, datang ke saudara-saudara, datang ke para dukun, datang ke paranormal, bahkan terakhir update status, ya Allah turunkan duit, nyinggung maca WA-nya. Betul atau tidak? Padahal setiap sholat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian Allah ajarkan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah berilah kami petunjuk yang lurus, petunjuk yang akan menyelamatkan kami kepada jalan yang terbaik untuk sampai kepadamu ya Allah. Lalu Allah kasih tahu, disepil sama Allah nih. Allah kasih bocoran, tapi nggak sembarangan perjalanan engkau itu boleh tuntuti. Tidak sembarangan perjalanan yang engkau harus turuti. Kata Allah, sifat perjalanan yang lurus itu adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim. Perjalanan orang-orang yang diberikan nikmat ketika dia berjalan di dunia. Nikmatnya tidak selalu artinya menang duit. Nikmat itu tidak selalu artinya punya jabatan tinggi. Nikmat itu tidak selalu artinya punya aksesoris yang mewah. Tapi nikmat yang dimaksud oleh Allah, walaupun dia makan nasi putih dengan garam, tapi dia bersyukur kepada Allah masih bisa makan. Walaupun dia cuma makan dengan nasi putih tanpa garam, dia masih bersyukur karena saudara di Palestina seminggu 2 minggu nggak bisa masuk makanan, tetap bersyukur kepada Allah. Ini orang-orang yang dalam perjalanannya selalu dapat nikmat dari Allah Subhanahu. Mau tahu nggak siapa mereka? Orang-orang yang ketika di dunia selalu diberikan perjalanan yang baik oleh Allah. Mau tahu apa enggak? Mau tahu apa enggak? Allah jawab dalam ayat yang lain, ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Orang-orang soleh nomor 4. Kita harus punya ikatan dengan orang-orang soleh. Artinya apa? Di dalam sholat yang tadinya kita disuruh khusyuk kepada Allah, daripada makna khusyuk kepada Allah adalah saat hati kita di tengah sholat terkoneksi dengan para kekasih Allah bernama orang-orang soleh. Alhamdulillah. Jadi jujur, kalian ini kalau sholat khusyuk apa enggak? Khusyuk apa enggak? Jangankan kalian sholat yang harus khusyuk, lagi dengar ceramah tentang sholat aja ngelihat ada orang lewat ditinggalikeun asa teu pernah ningali jalma. Asal nggak pernah ngelihat orang, itulah kita selama ini terlalu terpancar dalam hati kita cahaya yang tidak mendatangkan ketenangan. Cahaya handphone, cahaya televisiun, cahaya laptop, cahaya glowing wajah yang kadang membohongi, cahaya filter yang ketemu di dalam handphone berwajah putih pas pagi lehernya coklat. Betul atau tidak? Terlalu banyak cahaya yang membohongi kita. Betul? Terlalu banyak cahaya yang selama ini terpatri dalam hati kita tapi tidak mendatangkan ketenangan. Betul? Maka sebelumnya saya lanjut, kita baca sholawat dulu. Ya Rabbi bil Mustafa Sidana. Semuanya. Waghfir lana ma
waghfir lana ma madha. Sambil kita mendengarkan ceramah ini, saya berharap kepada Allah agar semua yang hadir ini pulang bukan cuma bawa cerita, oh pokoknya Habibna tadi bergorowokan, oh pokoknya Habib tadi gitu, Habib Syekhna kieu, ente, tapi pulang bawa ilmu manfaat. Cara supaya bawa ilmu manfaat, benar-benar manfaat, salah satu ikhtiarnya, ayo kita bantu saudara kita Palestina. Keluarkan harta infak terbaikmu, karena Nabi mengatakan dawu mardakum bis sadaqah. Obati penyakit kalian, penyakit nusok, hadir majelis ini moga penyakit barho, bubar, cingho, cicinge. Ayo orang obaran penyakit orang nubarho, nucingho, dengan kita mengeluarkan harta yang terbaik untuk saudara-saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan kita tahu janji Allah dalam Al-Quran gak pernah bohong. Allah berfirman dalam Al-Quran, man ja'a bil hasanah falahu asyru amthaliha. Yang datang dengan satu kebaikan di cashback 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kalau ibu bapak sekarang punya uang 10.000, disedekahkan 1.000, maka janji Allah akan dikembalikan 10.000-nya. Jadi 19.000. Lain 9.000, tapi 19.000. Percaya nggak sama ayat ini? Surat Al-An'am, percaya nggak? Percaya atau percaya kafir hukumnya temenang. Tapi kadang kita kurang yakin. Makanya malam hari ini ayo kita buktikan dengan memberikan yang terbaik. Insya Allah Allah datangkan yang terbaik. Sambil diputerin itu sorbannya, sambil kita niat supaya penyakit zahir batin kita disembuhkan oleh Allah dan di cashback harta yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana kami semuanya ya Rabbi bil Mustafa. Cukup. Kurang semangat jawabnya, lanjut apa cukup? Siap sampai jam 12 lewat 10 menit, siap? Alhamdulillah. Cukup dah? Sampai jam seberapa itu? Siap sampai jam 2, jam setengah 12, siap? Siap sampai jam 1? Dan semangat, siap sampai jam 2? Dan semangat, siap sampai jam 3? Kurang siap balik. Ceramah itu, nih kita kasih tahu konsepnya nih. Nih konsepnya nih, ini berhubung karena ada banyak dan lain sebagainya hal. Biasanya saya kalau ceramah cuma 45 menit sampai 1 jam sesuai air yang dikasih sama saya 60 mili 1 jam, 60 menit. Tapi malam hari ini kelihatannya kayak spesial. Maka mudah-mudahan insya Allah lebih lama sedikit, tapi mudah-mudahan manfaatnya lebih banyak. Amin. Tergantung kalian juga sih. Namun ngadangukeun manfaat, ngadangukeun yang menang capek. Maka dari itu Allah mengajarkan ngaji itu, ngadangukeun ceramah itu syaratnya cuma 1. Ada yang bisa jawab syaratnya ngedengerin ceramah apa? Beda duit ya? Ku Habib Syekh jadi beda. Apa syaratnya mendengarkan ceramah? 1, supaya dia manfaat dan bisa mengamalkan. Ada yang bisa jawab? Syaratnya mendengarkan ceramah 1,
sare nya atuh sare mah kumaha gitu. Bisa jadi lamun sare ternyata mimpi Kangjeng Nabi kumaha teh. Naon syaratna kok? Hah? Ngomong tak apal mengisi ngomong tak apal penyamu gitu. Syaratnya di dalam Al-Quran Allah kasih tahu satu. Fabashshir ibadiyalladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Syaratnya ngaji, syaratnya ngedengerin ilmu tidak diperlukan EQ yang tinggi karena sebagian ibu-ibu, bapak-bapak diajak ngaji sok alasan dan